Banyak diminati dan rame di Amerika Serikat, namun di Indonesia masih jarang banget yang tahu. Dan ini caranya cukup simpel, yaitu tinggal rekam layar HP kalian dan install aplikasi gratisnya. Yuk kita akan bahas di video kali ini, siapa tahu ini bisa menarik perhatian kalian dan kita akan bahas juga secara lengkap apa kendalanya, kelebihannya apa, serta kekurangannya di mana. Jadi bisa bikin kalian jadikan sebagai bahan pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas lagi tentang sebuah cara untuk bisa mendapatkan uang dari internet, terutama di YouTube. Karena menurut saya pribadi, di YouTube itu sangat terbuka sekali bagi teman-teman di luar sana yang mungkin tidak punya skill apapun dan paling benar-benar paling mudah untuk yang tidak punya skill dan baru awal mau mulai. Karena apa? Karena ya sebenarnya banyak banget cara untuk bisa dapat uang dari internet, mulai dari jualan foto, terus kemudian jualan online, terus bahkan juga harus jualan logo dan lain sebagainya. Tapi itu semua perlu skill dan juga perlu alat-alat yang cukup mahal. Sedangkan YouTube terbuka lebar. Bahkan kalian punya HP pun bisa kok untuk dapat uang dari YouTube. Cuman tergantung kalian memilih cara yang mana ya. Jadi peluangnya banyak, tinggal kalian mau cari yang sesuai dengan diri kalian, yang lebih gampang bagi kalian untuk mengerjakannya. Karena jujur aja, nggak semua orang itu cocok dengan konten tertentu. Karena jujur aja, menurut saya pribadi ya, sepengalaman saya, si A cocok dengan konten A. Belum tentu si B juga cocok dengan konten A ya teman-teman. Jadi perlu kita pahami dulu. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin sampaikan sesuatu kepada kalian. Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bahwa tidak ada cara instan untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Dan seperti yang kalian lihat, ini merupakan channel ke-6 saya, yaitu channel terbaru saya. Di sini saya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk bisa mendapatkan gajian 100.000 setiap harinya. Dan itu pun sehari bisa upload 2-3 video. Jadi tidak ada yang namanya instan, semuanya butuh proses, semuanya butuh kerja keras dan konsistensi yang berkelanjutan. Oke, jadi untuk bisa mendapatkan penghasilan 1 juta setiap hari dari YouTube seperti ini, itu bukan berarti hal yang mustahil ya untuk bisa mendapatkan 1 juta setiap hari, tapi perlu waktu dan juga perlu proses. Dimana hal ini tentunya teman-teman juga harus tahu betul ya bagaimana caranya untuk memulainya. Oke, yuk kita akan mulai aja bahas lebih lanjut. Nah, di video kali ini kita akan mereferensikan sebuah channel namanya adalah Candy Cute Channel. Jadi ini merupakan sebuah channel yang memang channelnya sudah lama, subscribernya udah gede, tapi konsepnya simple, yaitu alur cerita. Mirip-mirip Sakura School Simulator lah. Kalian pasti tahu kan Sakura School Simulator, pernah saya bahas, dan itu juga banyak yang nggak tahu ternyata di situ memiliki peluang yang sangat tinggi sekali untuk bisa mudah untuk mendapatkan banyak views. Oke, kita akan contoh salah satu deh. Channel ini sebenarnya adalah memainkan sebuah game atau aplikasi ya, teman-teman, kalian bisa lihat tuh. Mirip-mirip Sakura School Simulator. Nah, ini ada aplikasinya Avatar World Games for Kids. Nah, di sini ada Toca Life World. Jadi sebenarnya gamenya adalah Toca Life World ya. Tuh, kita akan cari yang lain deh, yang ada nama gamenya yang jelas. Nih, Toca Life World ya. Jadi kalau kita lihat di Play Store, kita akan cek deh Toca. Nah ini, Toca Life World. Nih, ada ya. Jadi teman-teman bisa cari, teman-teman bisa install gamenya seperti ini ya. Ini ya lumayan lah ya, lumayan game-game yang ternyata banyak peminatnya, bisa custom karakter sendiri tuh, rambutnya bisa dimodel, bajunya bisa dimodel dan lain sebagainya. Oke, jadi pada dasarnya yang ditonjolkan di sini sebenarnya bukan dari sisi visual, tapi dari sisi story-nya. Dimana kalau kalian ini jago berimajinasi, kalian jago bisa bikin alur cerita yang menarik, konten-konten seperti ini sangat-sangat bagus buat kalian. Jadi modalnya adalah install satu aplikasi bernama Toca Life World, terus kemudian kalian bisa install AZ Screen Recorder, contohnya seperti ini, AZ Screen Recorder. Ya, ini ada aplikasinya gratis semua, bisa kalian manfaatkan, tinggal mainkan dan tinggal rekam ya. Nah, konsepnya simple, sesederhana itu. Tapi kalian bisa lihat ya, viewsnya sangat rame, peminatnya sangat banyak, bahkan mayoritas di Amerika Serikat. Nih, channel ini kalau nggak percaya, kita akan cek bareng-bareng ya, apakah channel ini sudah bisa lolos monetisasi atau tidak. Di sini kalian perhatikan baik-baik, di sini channelnya sudah pasti lolos monetisasi. Karena apa? Ya, karena ada unsur cerita dan ada pengembangan cerita sendiri yang memang dibikin berdasarkan aplikasi-aplikasi seperti ini. Jadi, Toca Life World itu mirip Sakura School Simulator, di mana kalian itu bisa menyusun susunan cerita sendiri-sendiri ya. Kalian pengen bikin cerita apa, itu bisa. Kalian bikin orangnya itu rambutnya kayak gimana, itu bisa dilakukan
dilakukan oleh aplikasi itu semua. Saya nggak perlu jelaskan lebih detail karena ya ini termasuk hal-hal yang teknis di mana ini banyak kok ditemukan di tutorial-tutorial YouTube lainnya. Artinya, kalian itu tinggal belajar dulu bagaimana cara mengoperasikan Tokai Liveboard ini ya teman-teman ya. Nih, Tokai Liveboard ini kalian bisa lihat. Ini banyak kok di YouTube, kalau kalian pengen penasaran gimana caranya, kalian bisa lihat tutorialnya. Karena jujur aja, nggak mungkin saya juga bikin tutorialnya di video kali ini, karena kan ini banyak ya, aspeknya luas. Cara mengganti baju, cara mengganti rambut, cara mengganti warna kulit, itu akan sangat sulit sekali jika disatukan di video kali ini. Jadi saran saya, banyak kok di YouTube, yuk kita akan cari bareng-bareng deh, biar kalian ada gambaran bagaimana sih cara mencari tutorialnya. Nih ya, kalian bisa cari ya tutorial Tokai Liveboard. Di sini ada banyak banget tutorialnya. Nih, guide for beginner. Di sini ada ya langkah-langkahnya bagaimana, cara menyusunnya bagaimana. Dan ini juga untuk shortnya benar-benar menarik perhatian, karena kita tahu ya short itu kan untuk hiburan. Warna-warna seperti ini jelas membuat orang yang menonton itu langsung stop, langsung berhenti nge-swipe. Makanya nggak heran channel-channel seperti ini penontonnya sangat-sangat banyak banget, padahal ya unsurnya simple. Jadi gini, kita akan bahas dulu masalah kekurangannya. Karena kita sudah tahu ya kelebihannya itu, pertama pesaingnya itu jarang. Terus kemudian yang kedua, cara bikin gamenya itu gampang banget. Tinggal install 2 aplikasi udah cukup untuk bikin kontennya. Nah terus kemudian yang ketiga, ya udah ini sudah bisa dipastikan lolos monetisasi ya. Karena ini sebenarnya sudah terkenal di Amerika, cuman belum ada di Indonesia. Ya jarang lah ya, bukannya belum ada. Terus kemudian keempat, tutorialnya untuk membuat kayak gini tuh banyak banget. Kalian bisa bebas sesuka hati kalian, gak ada aturan apapun. Itu adalah kelebihannya. Nah, sekarang kekurangannya, oke? Dari kekurangan ini, harapan saya teman-teman bisa memiliki gambaran-gambaran ya. Teman-teman bisa memiliki acuan di mana nanti kayak gini nih kendala ke depannya. Apa yang harus kalian pikirkan? Nah, ini semua wajib untuk kalian catat. Yang pertama, kekurangan di sini adalah kalian harus jago bikin storytelling. Kalian harus bikin unsur cerita. Sebagai contoh, karena di sini yang dijual adalah ceritanya. Semua orang bisa nih bikin animasi kayak gini karena ya tinggal custom aja. Ada menu-menunya di aplikasinya. Tapi ceritanya itu yang tidak bisa kalian tiru atau mungkin kalian jiplak ya. Kenapa? Karena ya cerita ini adalah nyawa dari konten kalian. Yang kedua, kalau kalian memang tidak bisa membuat alur cerita yang cukup menarik, ini akan sulit sekali untuk berkembang. Karena orang menonton ini balik lagi karena ceritanya ya. Itu 2 kekurangan besar yang harus kalian temukan jawabannya. Nah ini tidak bisa kalian temukan di saat-saat ini. Misal, wah kayaknya saya nggak bakal bisa nih bang, saya kurang jago bikin cerita. Nggak gitu ya. Kalian harus mencoba dulu, bikin beberapa video, bikin alur cerita, random aja. Kalian bisa terinspirasi dari drama, novel, komik dan lain sebagainya, itu boleh ya. Tapi ya jangan dijiplak persis-persis, terinspirasi aja ceritanya. Tinggal kalian susunkan bagaimana cara membuat videonya. Nah, mungkin kalau kalian bikin video yang 10 menit, 5 menit akan sulit sekali membuat alur flow cerita seperti itu. Butuh waktu juga. Tapi kalau untuk short, saya rasa sih gampang ya untuk bikin, karena kan nggak perlu durasi yang sampai 60 menit full, nggak perlu. 15 detik aja, cuman mungkin jokes-jokes atau bercandaan-bercandaan simple, udah bisa kok menarik perhatian dan bikin channel kalian berkembang. Sebagai contoh, mungkin tebak-tebakan ya, bikin antara 2 karakter 1, karakter 2, pakai tebak-tebakan yang banyak di Google, itu juga bisa. Ya, tapi kembali lagi, kalau ini targetnya banyak orang luar negeri, mau dapat penghasilan gede, ya mau nggak mau harus target luar negeri. Karena ketika saya cek ya di channel ini, ingat saya tidak akan melihat angka di sini. Kenapa? Karena sekali lagi ya teman-teman, angka di sini tidak bisa mencerminkan nilai penghasilan karena dia ada shortnya. Dan shortnya pun penontonnya gila-gilaan ya, gede banget ya. Nih, shortnya juga cukup aktif lagi tuh. Meskipun di sini tuh ada 4,1 juta. Nah, videonya ini sama-sama jalan teman-teman. Jadi kita agak sulit sekali untuk memprediksinya berapa penghasilannya. Tapi tuh kalian bisa lihat ya, banyak videonya lebih dari ratusan ribu. Saya yakin ini buat 1 juta setiap hari udah pasti bisa. Ya dari sini aja nih, dari sini aja. Anggap aja ini penghasilannya adalah penghasilan short. Dimana kalau short dari US itu, kita akan hitung-hitung ya. Itu kisaran RPM-nya adalah Rp400 hingga Rp800 jika konten-konten anak-anak seperti ini. 11 juta views-nya, kita akan kalikan dengan 400, nilai RPM dibagi dengan 1000. Sudah 4,4 juta, itu kalau murni short doang. Tapi kan ini channelnya, short itu bukan yang utama. Dia yang utama adalah video-video biasa. Artinya memiliki nilai penghasilan yang sangat-sangat jauh-jauh lebih besar. Saya yakin ini pasti bisa 1 juta setiap hari. Berdasarkan pengalaman saya juga tentunya ya. Karena saya juga nggak asal estimasi penghasilan kalau tidak ada pengalaman sebelumnya tentang konten-konten yang berkaitan dengan animasi, fan arts, gambar,
gambar dan lain sebagainya. Oke? Dan satu hal lagi mungkin buat teman-teman yang bilang, wah enak bang, ini cuman ngomong doang mah enak dan lain sebagainya. Ingat ya, channel saya itu sudah banyak sekali dan saya juga hampir ke beberapa topik sudah pernah saya coba. Kalau kalian ngikuti channel ini, kalian pasti tahu ya apa yang saya omongin. Oke, mungkin buat kalian yang merasa kayaknya enak nih ngomong doang, tapi prakteknya bakal sulit. Teman-teman bisa cek 2 video ini ya. Ini nanti linknya ada di kolom deskripsi, kalian bisa tonton. Nah, nanti teman-teman bisa perhatikan baik-baik. 2 video ini akan menjelaskan bagaimana cara saya untuk membangun channel saya, bagaimana perjuangan saya. Jadi teman-teman bakal tahu bahwa memang ini memiliki potensi yang tinggi, tapi tentu saja juga tidak bisa instan, perlu proses dan perlu perjuangan. Semuanya sudah saya jelaskan di kedua video tersebut, teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jadi ini adalah salah satu kelebihan, kekurangan, serta pertimbangan-pertimbangan yang harus saya sampaikan kepada kalian. Apakah ini cocok buat kalian atau tidak? Ya, itu tergantung kalian. Ya, saya yakin di luar sana banyak kok orang-orang yang suka berimajinasi, suka membuat sebuah animasi yang mana animasi tersebut mengandung cerita. Nah, saya yakin di antara kalian itu pasti banyak orang-orang yang jago-jago seperti itu. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba hal baru. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, Bang, ini kan targetnya banyak luar negeri. Gimana kalau saya yang tidak bisa bahasa Inggris? Kalian bisa menggunakan text to speech atau AI ya. Jadi banyak banget kok AI itu. Ada Eleven Labs kalau kalian mau gratisan, ada juga Wellsaid, ada juga Murph AI. Banyak yang gratisan dan juga banyak yang berbayar. Kalau kalian sudah mendapatkan penghasilan seperti ini, ya saya sarankan pakai yang berbayar ya. Karena kalau yang gratisan itu, suara kalian nanti tidak akan identik dan tidak akan unik. Karena ya kalau yang gratisan, semua orang mengincar gratisan. Tapi kalau yang bayar, belum tentu nih orang-orang itu mau bayar untuk pakai suara tersebut. Dan kalau yang berbayar, pilihannya kan jauh lebih banyak ya. Mau suara model A, model B, model anak-anak, model cewek, model suara yang berat, model suara yang chipmunk, nyempreng, robot, itu semuanya pilihannya ada, lebih lengkap. Kalau yang gratisan, ya nggak ada. Kalian harus pakai ya paling cuman ngedit speednya aja sih, untuk intonasinya dan lain sebagainya juga tidak begitu banyak pilihannya ya. Oke, jadi semoga ini bisa menjadikan gambaran, semoga kekurangan-kekurangannya tadi, semoga kendala-kendalanya tadi bisa kalian jadikan pertimbangan untuk membangun konten seperti ini. Jadi nggak asal bikin, karena saya yakin di video-video sebelumnya itu, mungkin video-video yang hampir 1 tahun yang lalu ya, itu banyak yang nonton. Nah, itu saya mulai menyadari kesalahan saya, yaitu saya tidak mengungkapkan atau mungkin tidak menjelaskan secara detail kendala-kendalanya seperti apa. Jadi saya cuma kasih ide konten, tapi kendalanya nggak ada. Nah, itu mereka malah justru nggak mau ngulik, tapi asal nyontek dan asal ikutin aja. Nah, ini memang kesalahan yang cukup berat ya menurut saya pribadi. Karena ya semua konten, semua topik ada tantangannya masing-masing, ada kendalanya masing-masing. Tinggal seberapa besar kita bisa berkompromi terhadap kelemahan, resiko, dan juga kendalanya ya. Karena intinya adalah, pada dasarnya adalah semua itu sama. Bagaimana mencari traffic, bagaimana mencari views, bagaimana mencari audiens untuk mau menonton video-video kita. Oke, PR-nya banyak juga ya teman-teman ya. Jadi kalian juga perlu yang namanya membuat thumbnail yang menarik seperti apa. Pikirkan thumbnail dulu, baru bikin videonya. Itu lebih enak loh ya, lebih enak banget. Kenapa? Karena kalian tahu nanti pas lagi bikin videonya, lagi mainin gamenya ini, lagi bikin simulasinya, kalian tahu nih harus ada gambar apa yang menonjol, sehingga konten kalian nanti akan bisa ngikutin tracknya lah, nggak kemana-kemana, nggak melenceng kemana-kemana, dan nggak pusing mikirin thumbnail setelah jadi. Wah, kira-kira tadi bikin thumbnail apa ya, thumbnailnya kayak gimana ya. Kalau saya pribadi lebih cocok untuk mikirin, oh thumbnailnya nanti bakal kayak gini, baru saya bikin videonya, karena itu lebih enak banget untuk dikerjakan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa memberikan kalian gambaran bahwa ini merupakan sebuah konten atau peluang yang bagus, yang tinggal rekam layar HP. Tapi sekali lagi perlu dicatat, perlu latihan juga untuk bisa membuat dan mengembangkan story-story yang mana itu cukup menarik. Ya paling simpel sih cerita-cerita lucu ya, cerita-cerita mungkin lebih kepada komedi, karena itu tidak terlalu berat dan bikinnya pun juga sangat-sangat gampang, dan pastinya bisa menghibur orang-orang yang menonton video kalian. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya, semoga kalian bisa mencobanya. Silahkan kalau kalian merasa ini cocok dan sesuai dengan diri kalian, ya udah gas aja. Tapi ingat, nggak ada yang instan. Sama kayak halnya seorang petani harus menanam, memupuk, merawat padinya sampai siap
hingga dipanen. Nggak ada ceritanya petani baru nanam besok langsung panen, nggak ada ya. Jadi intinya adalah ini adalah proses yang harus kalian lalui. Tapi proses tersebut meskipun berat, tetap ada hasilnya. Karena sesuatu atau usaha tidak akan mengkhianati hasil kalian. Ya intinya adalah belajar dulu hal-hal teknis sambil praktek sambil belajar. Jangan kalian baru mulai awam langsung bikin berharap hasil puluhan juta, susah, nggak bakal bisa. Yang ada kalian akan kecewa dan putus asa di tengah-tengah karena merasa capek, sia-sia dan lain sebagainya. Padahal ya semua orang butuh usaha. Nggak ada channel yang tiba-tiba instan langsung besar dan langsung menghasilkan jutaan rupiah, nggak ada. Ya seperti disclaimer saya tadi, channel terbaru saya butuh upload 3-4 video setiap hari kalau mau cepet untuk bisa dapat 100.000 setiap hari. Tapi ya namanya proses, semakin lama akan semakin besar, semakin banyak konten kita, akan semakin banyak juga uang yang kita hasilkan. Ya mindsetnya kayak gitulah, mindsetnya kayak petani aja deh teman-teman ya. Kerja keras dulu, maksimalin dulu semampu kita, sesempurna kita, baru kita berharap hasilnya. Jangan kebalik, dari awal udah berharap hasil, tapi kerjaan jadi males-malesan. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.